Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami bentuk umum fungsi kuadrat. Yang kedua, menentukan titik potong sumbu X grafik fungsi kuadrat. Dan yang ketiga, menentukan titik potong sumbu Y grafik fungsi kuadrat. Oke, kita langsung pada pembahasan ya. Fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat berarti fungsi yang memiliki pangkat tertingginya 2. Karena kuadrat, bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau biasa juga disebut dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a nya itu tidak sama dengan 0. Kenapa a tidak sama dengan 0? Oke, kita misalkan. Misal a nya 0, y sama dengan 0x kuadrat ditambah 3x ditambah 5. Y sama dengan 0 dikali x kuadrat 0 ditambah 3x ditambah 5. Jadi y sama dengan 3x ditambah 5. Nah, ini pangkat tertingginya itu 1. Jadi untuk fungsi kuadrat a-nya itu tidak sama dengan 0. Sampai sini paham kan bentuk umum dari fungsi kuadrat? Mencari titik potong grafik fungsi kuadrat melalui sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, titik potong melalui sumbu X. Syaratnya adalah fx sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Nah, ini untuk syarat titik potong melalui sumbu X. Yang kedua, titik potong melalui sumbu Y. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Nah, untuk lebih memahaminya, marilah kita lanjut ke contoh berikut ini. Kita lanjut pada pembahasan. Fx sama dengan x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 8. Nah, ini berarti a-nya 1. Yang ini b-nya negatif 7. Dan yang ini c-nya negatif 8. Selanjutnya kita cari titik potong sumbu X. Seperti yang sudah kita bahas tadi, titik potong sumbu X syaratnya itu adalah fx atau y itu sama dengan 0. Jadi x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari pakai cara pemfaktoran. X sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mengisi titik-titik di sini? Kita buat sebuah coretan. Berapa dikali berapa yang isinya A dikali C, dan berapa ditambah berapa yang isinya B. A itu 1, C-nya negatif 8, jadi negatif 8. B-nya itu negatif 7. Nah, kita harus cari dua angka yang kalau dikalikan isinya negatif 8,
kalau ditambahkan isinya negatif 7. Bagaimana caranya? Bisa dengan cara faktor dari 8. 1 kali 8 atau 2 dikali 4. Nah, di sini mana yang lebih mungkin? Jika ditambahkan menjadi negatif 7. Nah, yang ini. Sampai sini paham kan? Jadi selisihnya 7. Jadi yang kita ambil 1 dan 8. Nah, coba kita buktikan. 1 kali negatif 8, negatif 8. 1 ditambah negatif 8 yaitu negatif 7. Jadi kita ambil ini positif 1 dan negatif 8. X ditambah 1 sama dengan 0. Untuk yang ini ya. X sama dengan 1 pindah ruas. Positif 1 menjadi negatif 1. Untuk yang X kurangi 8. X kurangi 8 sama dengan 0. X sama dengan negatif 8. Pindah jadi positif 8. Jadi titik potongnya adalah yang pertama, X-nya negatif 1, dan tadi Y-nya itu 0, negatif 1,0. Dan satu lagi 8,0. Sekarang kita mencari titik potong sumbu Y. Tadi syarat untuk titik potong sumbu Y yaitu X sama dengan 0. Mari kita substitusikan. Fx atau Y sama dengan X kuadrat dikurangi 7X kurangi 8. Nah, X nya kita masukkan 0 kuadrat, 7 dikali 0 kurangi 8, 0 dikurangi 0 kurangi 8 sama dengan negatif 8. Jadi titik potong sumbu Y adalah X-nya 0, Y-nya negatif 8. Sampai sini paham ya?